Dusun tanpa suara. Bima, seorang jurnalis muda, mendapat tugas meliput kehidupan pedalaman di daerah Jawa Timur. Ia mendengar kabar tentang sebuah dusun bernama Dusun Tanpa Suara yang konon jarang didatangi orang. Tidak ada peta resmi, hanya cerita samar dari penduduk desa sekitar. Katanya, di dusun itu penduduk hidup normal, tapi tidak ada yang pernah terdengar berbicara. Mereka hanya menggunakan isyarat tangan atau menatap lama seakan suara sudah lama hilang. Bima yang penasaran memutuskan pergi. Perjalanan menuju dusun itu melewati hutan bambu panjang. Angin malam bertiup membuat suara gesekan batang bambu seperti bisikan manusia. Semakin jauh, suara serangga perlahan menghilang, berganti dengan sunyi aneh. Setelah 2 jam berjalan, Bima melihat gerbang kayu tua, bertuliskan aksara Jawa kuno. Di bawahnya, papan usang tertera, "Selamat datang di Dusun Gema." Aneh, karena orang-orang mengenalnya sebagai dusun tanpa suara. Penduduk dusun menyambutnya dengan ramah, tapi tidak ada satupun yang berbicara. Mereka tersenyum, menunduk, lalu menggerakkan tangan dengan bahasa isyarat yang tidak dimengerti Bima. Anak-anak berlari, tapi tanpa teriakan. Mereka hanya membuka mulut, seakan bersuara, tapi tak ada bunyi keluar. Yang paling membuat bulu kuduk merinding, ketika malam tiba, dusun itu benar-benar hening total. Bahkan langkah kaki sendiri pun tak terdengar. Bima mencoba mengetuk meja, tidak ada suara. Ia berteriak, tak ada gema. Semua bunyi seolah ditelan udara. Bima tidak menyerah. Ia menginap di rumah kepala dusun, seorang pria tua berwajah keras. Malam pertama, ia sulit tidur. Dari jendela, ia melihat bayangan orang-orang berkumpul di tengah lapangan, mengelilingi sesuatu. Dengan hati-hati, ia mendekat, dan saat ia tiba, ia membeku. Di tengah lapangan, ada lesung besar berisi air hitam pekat. Orang-orang berdiri melingkar, wajah kosong, lalu serentak membuka mulut lebar-lebar. Dari mulut mereka keluar asap putih, masuk ke dalam air hitam itu. Tak ada suara sedikit pun. Bima mundur pelan, tapi kakinya menginjak ranting. Aneh, tidak terdengar patah, tapi semua kepala menoleh ke arahnya bersamaan. Mata mereka putih tanpa bola. Keesokan paginya, Bima menemukan naskah tua di rumah kepala dusun. Ia membacanya dengan susah payah. Dulu, dusun itu bernama Dusun Gema, terkenal karena gong dan gamelan yang suaranya bisa terdengar hingga desa-desa jauh. Namun, suatu hari, seorang penabuh gong meninggal secara misterius. Gong itu dipukul terakhir kali dalam upacara, tapi suaranya justru membuat seluruh dusun tuli seketika. Sejak itu, warga percaya mereka dikutuk. Setiap suara yang mereka keluarkan akan memanggil roh yang menelan nyawa. Maka mereka memilih membuang suara mereka ke dalam air hitam lesung itu setiap malam. Bima ingin pergi, tapi jalan keluar tak pernah sama. Hutan bambu yang tadi ia lewati berubah jadi lingkaran. Setiap kali ia berjalan, ia kembali ke dusun. Malam kedua, ia terjebak lagi melihat ritual. Kali ini ia lebih dekat. Dari air hitam itu muncul tangan-tangan putih yang mencoba meraih keluar. Setiap warga membuka mulut,
Tangan itu makin kuat. Tiba-tiba, salah satu warga wanita jatuh. Suaranya tak sengaja keluar jeritan lirih. Seketika, tangannya ditarik masuk oleh sesuatu dari air. Tubuhnya hilang ditelan hitam. Bima terperanjat. Ia sadar, suara adalah harga nyawa. Bima akhirnya berhasil memaksa kepala dusun untuk menulis sesuatu di buku catatan. Dengan tangan gemetar, kepala dusun menulis, "Kami butuh orang luar untuk menggantikan kami. Jika tidak, kutukan akan mengambil semua." Bima terdiam. Ia sadar, dirinya yang datang tanpa diundang kini dijadikan pengganti. Malam terakhir, Bima mencoba melawan. Ia membawa ponsel, menyalakan rekaman suara keras-keras, berharap bisa memecahkan sunyi. Tapi anehnya, rekaman itu juga tak bersuara. Meski layar menunjukkan musik sedang berjalan, warga mulai mengelilinginya. Mereka membuka mulut, asap putih keluar. Dari air hitam, makhluk setinggi pohon bambu muncul berwujud bayangan dengan wajah tanpa mata. Hanya mulut besar yang terus menganga. Kepala dusun menulis cepat di tanah, "Sekarang giliranmu membuang suaramu." Bima menjerit. Kali ini suaranya benar-benar terdengar. Tapi suaranya justru memantul ribuan kali lipat, bergema di seluruh dusun. Tangan-tangan putih meraih tubuhnya, menariknya ke dalam lesung air hitam. Semua kembali sunyi. Keesokan harinya, penduduk hidup seperti biasa. Hanya saja kini ada satu orang baru di antara mereka. Seorang pemuda dengan wajah asing, yang tak pernah bersuara lagi. Dusun itu tetap sunyi, dan tetap menunggu pendatang berikutnya.